nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Monsinyur Datus Lega atau Filipus Tule dan rekan-rekan imam angkatan 1984 bersama dengan seluruh anggota keluarga, para penderma, para penjasa yang kami hormati dan kasihi. Kami mempersembahkan kurban misa ini untuk mengenangkan dan mendoakan angkatan 1984, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Secara khusus pada tanggal 15 Juni 1984 yang ditabiskan pada hari ini adalah di Keuskupan Ruteng Yang Mulia Monsinyur Hilarion Datus Lega, Romo Frans Doko, Romo Lawrence Sopan. Sedangkan dari Provinsi SPD Timor, Pater John Napan, Pater Ignatius Olin, Pater John Salu, Romo Thomas Tahu, Romo Narasnaku. Kita semua tahu bahwa panggilan hidup membiara dan hidup imamat merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada seseorang yang dipilihnya sendiri. Adalah Tuhan yang berinisiatif untuk memanggil setiap orang yang dipilihnya. Namun orang-orang itu harus memberikan jawaban ya pada panggilan Tuhan itu. Begitu ia memberikan jawaban ya pada panggilan itu, maka seluruh perjalanan hidupnya merupakan suatu perjalanan panjang panggilan. Supaya orang bisa mendengarkan suara panggilan Tuhan itu, maka orang yang dipanggil mesti peka terhadap suaranya dan membiasakan dirinya dengan suara Tuhan. Dan begitu ia mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti suaranya, maka Tuhan menjadi bagi mereka pembimbing di dalam seluruh proses panjang panggilan hidupnya. Peristiwa 37 tahun imamat merupakan suatu peristiwa bersejarah dalam kehidupan setiap kita. Dan menjadi imam Tuhan merupakan dambaan banyak orang. Tetapi menjadi imam yang mencapai usia sekian tidak bisa diraih oleh semua imam. Ada beberapa anggota kita yang telah meninggal dunia. Ada beberapa anggota kita yang juga telah memilih jalan lain. Karena itu peristiwa imamat ini merupakan satu peristiwa iman yang patut disyukuri. Dan ada berbagai cara untuk mensyukuri rahmat Tuhan tersebut. Dan setiap orang berusaha melakukan sesuatu untuk memaknai peristiwa langka ini. Tergantung dari wujud dan niat suci kita masing-masing. Pater Filipus, Rektor Unikom Mandira dan saya memilih cara ini agar sama saudara dan keluarga bisa dilibatkan dan mendoakan perjalanan hidup, panggilan dan putusan kita sebagai imam, biarawan dan misioner ke depan. Semoga Tuhan melindungi dan memberkati kita semua. Semoga semua yang sudah meninggal beristirahat dalam damai, dan semua keluarga baik yang sudah meninggal maupun semua penderma dan penjasa yang dengan caranya masing-masing menyertai kita dalam siar hidup panggilan kita dapat berkat dan terima. Mengawali perayaan suci ini kita sadar bahwa kita tidak luput dari kekurangan-kekurangan. Maka dengan rendah hati kita tundukkan kepala di hadiratnya, kita menyatakan sesal dan tobat atas dosa dan salah.
Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa dan salah kita, serta mengantar kita semua kepada kehidupan yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah mengutus Putra-Mu untuk menebus kami. Semoga kami semakin giat berusaha untuk mewujudkan keadilan belas kasih di tengah-tengah kami. Dengan pengantar Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa satu Allah sepanjang masa. Kristus telah menjadi miskin karena kalian. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kalian kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Atas kehendaknya sendiri, mereka minta dengan mendesak agar mereka pun diperkenankan ikut memberi pelayanan kepada orang-orang kudus. Dan mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak Titus supaya ia mengunjungi kalian dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang hendaknya kalian kaya dalam pelayanan kasih ini, sebagaimana kalian kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, tetapi dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau memuji keikhlasan kasih-Mu, karena kalian telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekalipun kaya, Ia telah menjadi miskin karena kalian, supaya karena kemiskinannya kalian menjadi kaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan. Kasihilah sesamamu sebagaimana aku mengasihi kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kasihilah musuh-musuhmu. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian, kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Dia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang-orang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang mulia Insinyur Hilarion Baptus Vega, PR, teman kelas kami dalam imamat, Pak John dan teman-teman yang hari ini tepat merayakan hari ulang tahun Tahisan ke-37, dan teman-teman kelas seangkatan yang pada bulan Juni dan Juli ini merayakan HUT Imamat ke-37. Jadilah sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Demikian bacaan Injil hari ini yang saya dan Pater John mau mengangkatnya menjadi tema renungan kita pada HUT Imamat ke-37 ini. Karena tentu kita sekalian, teman-teman sekalian mempunyai moto tabisan masing-masing. Dan kesempatan perayaan HUT Imamat adalah kesempatan kita merenungkan kembali moto tabisan kita masing-masing. Tapi semua moto itu tentu bermuara pada moto
kali ini sabda Yesus sendiri yang mengajak kita sekalian, jadilah sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Karena bagaimanapun setiap panggilan hidup kita sebagai imam atau sacerdos adalah suatu panggilan menyerahkan diri dalam kekudusan. Sacer menjadi kudus, tapi juga menjadi orang yang dikuduskan, dan dos dari datus. Kita memberikan diri kita untuk dikuduskan. Dengan demikian, sacerdos adalah orang-orang yang memasrahkan dirinya untuk dikuduskan dan sekaligus bertugas diutus untuk menguduskan orang lain. Oleh karena itu, kesempatan HUT Imamat ke-37 ini adalah kesempatan kita merefleksikan kembali bagaimana kita menghayati imamat kita dengan tugas utama menguduskan orang lain, menguduskan gereja, menguduskan umat, tapi juga menguduskan diri kita sendiri. Dengan panggilan dan tugas menguduskan, itulah tugas kita berusaha menjadi sempurna. Menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Meskipun ini adalah suatu panggilan, suatu cita-cita, dan kita memang selalu berusaha menjadi sempurna, karena kita selama di dunia ini tidak pernah menjadi sempurna. Dalam usaha menjadi sempurna, kita pertama-tama membutuhkan berkat Tuhan, rahmat Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu, kewajiban dan tugas utama kita para imam menguduskan diri sendiri, menguduskan umat dengan merayakan Ekaristi. Setiap hari hidup kita terpanggil untuk merayakan Ekaristi yang menguduskan diri kita sendiri dan menguduskan umat. Dan usaha pengudusan ini harus menjadi nyata dalam seluruh kehidupan karya pelayanan. Bacaan pertama, Santo Paulus menekankan kepada umat di Korintus yang mengajak umat sekalian untuk menjadi miskin seperti Kristus, karena Kristus sudah menjadi miskin karena kalian. Kita juga harus menjadi miskin seperti Kristus. Menjadi miskin bukan berarti tidak memiliki apa-apa, tapi memanfaatkan apa yang kita miliki yang dapat memperkaya orang lain. Sehingga dengan demikian dikatakan bahwa kita dalam kemiskinan kita memperkaya orang lain, memperkaya orang lain dalam segala sesuatu, dalam kebahagiaan, iman, kasih. Dan itulah yang dimaksudkan kekayaan kita yang harus kita bagi-bagikan dalam pelayanan kita kepada sesama. Dan itulah ungkapan kasih. Kasih tanpa batas. Kasihilah sesama. Seperti kita mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri sebagai satu hukum yang utama. Dan kita sering lupa, kita sering mengabaikan bahwa sesama kita di sini adalah juga musuh-musuh kita. Orang-orang yang sebenarnya bukan musuh, tapi distereotipkan sebagai musuh. Orang-orang beriman lain, orang-orang beragama lain,
yang sering kali distereotipkan sebagai musuh. Padahal mereka itu adalah sesama kita dalam iman, dalam perjalanan sebagai manusia yang sedang mencari Tuhan. Oleh karena itu, pada hari imamat kita yang ke-37 ini, baiklah kita merenungkan kembali bagaimana pelayanan imamat kita dalam hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama, dengan umat yang kita layani. Dan terlebih kita tidak boleh lupa bahwa semua kesanggupan, kekuatan kita untuk bertahan sampai 37 tahun dalam imamat itu bukan karena kehebatan dan kekuatan kita sendiri, tapi pertama-tama ialah karena Tuhan yang memampukan kita. Tapi juga sesama, keluarga, sanak kerabat, umat yang kita layani, sahabat kenal, yang menghadirkan Tuhan, yang mendukung perjalanan hidup imamat. Oleh sebab itu pada kesempatan perayaan syukur imamat ke-37 ini, kita mendoakan semua para penjasa, rekan-rekan kita, sanak kerabat kita, baik yang telah mendahului kita menghadap Tuhan, tapi juga mereka yang masih hidup, yang masih berjuang dalam kehidupan ini dengan berbagai macam kesulitan dan tantangan hidup, tantangan sosial ekonomi, tapi juga tantangan iman dan keagamaan. Kita juga berdoa secara bagi rekan-rekan kita satu sama lain, saling mendoakan, karena tantangan bagi kehidupan imamat kita pada masa sekarang ini luar biasa. Kita mendukung satu sama lain, berdoa satu sama lain agar terus kita maju, kita mampu menghayati imamat kita, supaya kita bisa memperkaya orang lain sesama dalam iman, dalam kebahagiaan, dalam kehidupan sehari-hari mereka, bukan dengan kekayaan material, tapi dengan kekayaan sosial, kerohanian, kedamaian, kasih satu sama lain. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian, para imam, teman-teman seangkatan, juga bapak, teman-teman kita yang menempuh jalan sebagai bapak keluarga. Semoga mereka pun tetap menghayati, bersanggup menghayati panggilan hidup mereka sebagai pater, sebagai bapak dalam keluarga, untuk keluarga, untuk istri dan anak-anak mereka. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Terima kasih Bapak Filipus. Sesudah kita mendengar dan merenungkan serta meresapkan sabda Tuhan, mari kita sama-sama membarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, tersalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan yang kekal. Allah sungguh setia mencintai dan mendampingi kita selama 37 tahun sebagai imam-imamnya. Dia telah menganugerahkan segala yang terbaik bagi kita melalui putranya Yesus Kristus, Sang Imam Agung. Maka marilah dengan rendah hati kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Bapa di surga. Bagi para pemimpin kita,
Ya Bapa, dampingilah selalu para pemimpin gereja, agar mereka sanggup mengarahkan jalan hidup kami seturut kehendak-Mu dan tetap setia menghadirkan karya keselamatan-Mu di tengah dunia ini. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi jubilaris. Ya Bapa, dampingilah selalu para jubilaris kami yang pada tahun ini menikmati kebahagiaan dalam hidup imamat selama 37 tahun, agar mereka tetap setia kepadamu dan memasrahkan diri kepadamu dengan pelayanan tanpa pamrih bagi umat-Mu. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi anggota keluarga, para penderma dan penjasa. Ya Bapa, berikanlah kebahagiaan dan kesejahteraan hidup bagi anggota keluarga, para penderma dan penjasa yang telah memberikan yang terbaik bagi jubilaris, agar mereka pun tetap setia mendampingi jubilaris dalam hidup imamat. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua yang mengambil bagian dalam perayaan syukur ini. Ya Bapa, berkatilah kami semua yang mengambil bagian dalam perayaan syukur ini, agar tetap setia melaksanakan tugas dan kewajiban kami sesuai dengan panggilan hidup kami masing-masing. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita memanjatkan puji-puji khusus kita masing-masing. Teristimewa untuk Ibu Vivi Ganggas yang merayakan hari ulang tahun ke-50 pada hari ini, dan juga untuk anak Yuni Renda yang merayakan hari ulang tahun ke-16 besok. Semoga mereka senantiasa dianugerahi Tuhan dengan kesehatan yang baik dan keberhasilan dalam hidup, dalam pekerjaan dan pendidikan mereka. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, inilah doa-doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu dalam perayaan syukur Imamat ke-37 ini. Masih banyak wujud terpendam dalam lubuk hati kami, tapi Engkau telah mengetahui semuanya sebelum kami mengungkapkannya. Kabulkanlah semuanya itu yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Persiapan. Selain kita mendoakan keluarga kita pegang hidup panggilan dan urusan kita juga mendoakan teman-teman kita yang telah meninggal dunia yang masih teringat, Pater Petrus Segalut, Pater Justinus Toda, Pater Kiranius Benung, Pater Marcel Moa, Pater Bernard Beru, Romo Frans Dorko, dan saudara kita Wolfgang Pamre. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanmu dan persembahan kami diterima oleh Allah yang Maha Kuasa.
semua persembahan ibadah kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita. Allah Bapa sumber belas kasih, semoga berkat roti dan anggur ini kami semakin diperkaya dalam iman, pengharapan, dan kasih dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. terpujilah Engkau di surga. Ada yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, dan ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Agungkanlah iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus ikut menjadi satu umat oleh Roh Kudus. ingatlah ya Tuhan akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya sama saudara dan saudari putra putri atau dan menanti pada hari ini. Pater Hendrik von Dessler dari Kota Tengah, juga Paskalis Joseph Dessler dari Jerman, Pater Gerard pun dari Jerman, Pater Lorenzo Bocchio dari Argentina Timur,
Sister SSP, Sister Paulo van der Velden dari Belanda, dan juga teman-teman kelas kami yang sudah menghadap hadirat-Mu, Pater Roni Bengu, Pater John Primus Cigadut, Pater Mas Tomoa, Pater Justinus Toga, Romo Hans Doko, dan saudara kami Wolfgang Tamrin, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasih kami semua, agar kami yang terterima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, bersama Santo Yosef Mempelai, bersama para rasul, bersama Santo Arnoldus Jansen dan Yosef Fregadenes, di atas Maria Helena dan Yosefa, di atas Martin Ludovikus, Stanislaus Aloysius dan Gregorius, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Engkau perkenankan turut serta memuja dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dalam hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Jadilah memberi damai sepanjang hidup kami, saudara kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Yesuslah pokok damai dan keselamatan kita. Oleh karena itu kita berdoa kepadanya. Tuhan Yesus Kristus yang memperhitungkan dosa kami, lantarkanlah iman gereja-Mu, dan istilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersama-Mu dan bersama roh. Kita saling membagi salam damai. Semoga perpaduan turun darah Tuhan Yesus akan kita sambut, membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kedepan dan kerjasama Roh Kudus dan kehidupan karena kematian mudah sekarang kami dari segala kejahatan dan dosa. Berkat tubuh dan dalam Markus ini semua kami selalu setia pada perintah-perintah-Mu, dan janganlah Kau biarkan kami terpisah daripada-Mu. Saudara-saudariku, siapkan hati. Terimalah Yesus, anak domba yang menghapus dosa dunia, yang bersabda, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, hingga dalam aku dan aku di dalam Dia. Berbahagia mereka yang setia kepada-Nya. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah sudah kita sambut, membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Sakramen Maha Kudus.
Kasihilah musuh-musuhmu dan doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Juga karena cinta kasih-Mu itu, kami digerakkan untuk hidup dan melayani sesama, sambil terus berharap memandang kemuliaan-Mu yang abadi. Kami menyerahkan perjalanan hidup panggilan angkatan kami. Kami menyerahkan seluruh keluarga besar kami, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Kami menyerahkan para penjasa, para penderma, semua yang berbuat baik kepada kita dan semua yang kita doakan. Kita sampaikan doa-doa kita pada Tuhan melalui doa Bunda Maria dan teristimewa melalui Yesus Kristus Putranya yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Pater Filipus akan menyampaikan kata penutup kita semua. Rekan-rekan imam yang mulia, teman kelas kami, Insinyur Garis Katon, Garis OPL, dan anggota keluarga besar kami di mana saja mereka berada, para penjasa, para penderma, umat yang kami layani dan kami kasihi. Pada kesempatan yang sangat istimewa hari ulang tahun nomor kami ini, yang ke-37, kami menyampaikan terima kasih, syukur karena Anda sekalian adalah tanda kehadiran Tuhan yang senantiasa mendukung perjalanan hidup umat kami. Dan marilah kita terus mendukung satu sama lain dalam kehidupan dan panggilan kita masing-masing. Semoga ke depan kami masih bisa merayakan ulang tahun berikutnya, dan semoga Bapak Ibu saudara sekalian tetap mendoakan kami, dan semoga dari antara keluarga Bapak Ibu umat sekalian masih tumbuh demi panggilan untuk mengikuti jejak langkah kami sebagai umat Tuhan. Semoga Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. kiranya kita semua, mereka semua yang kita doakan, hidup dan karir perusahaan kita dilindungi, dirahmati, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, peran Ekaristi Suci telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita semua diutus. Amin.